Ya baik, saya mau langsung ke Bung Gita. Bung Gita, tadi kan sudah kita bahas lini tengah agresif, serangan cepat dan juga passing pendek. Bola mati juga sering diberikan oleh Jepang gitu ya untuk lawannya. Nah, bagaimana kita untuk bisa memanfaatkan momen tersebut untuk strategi counter attack lah gitu? Jepang ini paket lengkap ya, dari manapun bisa bikin. Fisiknya kuat, harus gitu bola ya. mati ya. Strateginya oke. Tapi kan mereka 180 menit terakhir, dua pertandingan terakhir nggak bikin gol. Artinya dengan mereka pakai pemain-pemain yang main di lokal di J-League, mereka kan agak sedikit menurun kekuatannya. Jadi nggak percaya bahwa daya serang mereka akan sehebat mereka pada saat mengalahkan kita di GBK. Ini artinya dengan kita punya Joe Pelopesi, dengan kita mungkin akan memainkan J.I.Z nantinya kalau Rizky Ridho tetap cedera, rasa-rasanya kita juga akan solid berhadapan dengan mereka. Pada saat kita kalah 0-4 itu kan kita 34 menit mengimbangi mereka, tapi kemudian semua pemain drop karena tekanan-tekanan Jepang. Ini yang harus kita hindari. Artinya jangan bikin banyak pelanggaran di dekat kotak penalti kita karena tendangan bebas mereka justru akan membahayakan. Tapi kan kita juga punya Dean James kalau kita dimainkan. Dia juga bagus dalam hal tendangan bebas. Artinya di satu sisi kita juga bisa merepotkan Jepang dan ini yang harus kita lakukan. Nggak mimpi bahwa kita akan menang, tapi setidaknya mendapatkan 1 poin kan. Kalau menang kan kita 110. Kalau misalnya Malaysia mengalahkan Vietnam, kita jadi 109 melewati Vietnam. Tapi kalau kita draw, kita kan ada di posisi 112. Itu kan sudah cukup bagus. Dari posisi kita yang sekarang ya. Oke. Bung, kalau kita lihat nih, biasanya ketika kebobolan di awal begitu ya akan mempengaruhi dari psikologis pemain begitu. Akan seperti apa seharusnya strateginya? Ya, kita kan sudah banyak belajar dari kekalahan lawan Australia, kalah lawan China, yang 2-1 pada saat kita tandang ke China. Itu kan kita attacking dari awal, kita kebobolan. Artinya saat kita kebobolan lebih dahulu, kita tuh nggak pernah menang, nggak pernah dapat poin malah. Terlebih ini main di bukan kandang sendiri ya. Gitu. Dan yang harus kita hati-hati adalah jangan sampai kita kebobolan terlebih dahulu. Semakin lama mereka nggak bikin gol kan semakin mereka frustasi, semakin kita rasa percaya dirinya tinggi. Juga harus diingat bahwa kita baru dapat 12 poin, kita dapat 12 poin, 10 diantaranya itu kita dapat di GBK. Artinya kita baru 2 kali dapat 2 poin dapat away. Dan kita di away itu baru memang memasukkan gol 5, artinya kita lebih banyak daripada di GBK masukinnya. Tapi kita kemasukan gol 10. Ini artinya kita sering buru-buru untuk melakukan penyerangan seperti lawan China, seperti lawan Australia, dan ini dihukum oleh mereka. Jangan sampai China dan Australia aja bisa menghukum kita, apalagi Jepang kalau kita nggak hati-hati. Dan disiplin di belakang seperti kayak waktu lawan Arab Saudi, seperti kayak waktu lawan Bahrain, seperti lawan China, ini senjata utama buat mengalahkan Jepang. Ya, oke. Mbak Jasmine, ini kan laga kali ini tidak berpengaruh kan? Kita tetap sudah lolos ke putaran keempat. Tapi apa yang Anda harapkan dari permainan malam hari ini? Walaupun tidak berpengaruh, apakah Anda ingin lebih entertain begitu? Meskipun nanti mungkin hasilnya tidak maksimal, atau ya tetap kita harus ambisius begitu ya, mengejar poin. Iya, kalau menurut saya ambisius itu perlu juga ya. Tapi ini kembali tadi ya, yang kayak kita omongin sebelumnya, saya rasa di sini momen dimana memang Patrick Kluivert harus mencoba kombinasi-kombinasi baru nih untuk pemain-pemain yang belum banyak mendapatkan menit bermain. Di sini mereka harus coba supaya kita bisa tahu nih akan seperti apa sih kombinasi baru yang mungkin aja bisa jadi cocok dan bisa dimainkan. Mungkin nanti di putaran keempat. Saya sih pinginnya permainan harus ambisius ya, karena tadi tetap kalau bisa mencuri 1 poin aja itu udah sangat bagus banget untuk Indonesia, dan itu membuktikan kalau kita sudah bisa melawan negara level pemain level Piala Dunia. Artinya kita sudah siap untuk bisa di Piala Dunia. Saya rasa seperti itu. Ini kan bukan laga penentu. Kira-kira pemain akan bermain lebih rileks begitu dengan adanya otak-atik pemain tadi atau seperti apa kelihatannya? Sepertinya kalau lawan Jepang agak susah ya Mas ya untuk rileks, karena kita tahu ya tantangannya banyak, bukan cuma bola mati, bola dari mana aja juga kita udah harus antisipasi ya. Tapi sepertinya saya rasa bisa lah ya Indonesia, saya rasa bisa. Harusnya enjoy ya, nikmati permainan ya, karena memang ini tidak berpengaruh hasilnya ya, walaupun hanya poin begitu. Kemarin kan Kluivert ngejutinya adalah dia banyak pakai pemain Liga 1 ya. Dan pemain Liga 1 yang dia tampilkan itu kan Egy, Ricky Kambuaya, Beckham yang memang sepanjang musim adalah pemain-pemain terbaik Liga 1 yang dari lokal. Ini artinya keberanian dia itu membuahkan hasil, dan pemain-pemain seperti mereka ini kan ingin membuktikan bahwa inilah kesempatan gue untuk bisa Beckham terutama bisa di Piala Dunia. Iya, bisa di Piala Dunia. Dan Beckham ini kan nggak diperkirakan bahwa dia akan demikian luar biasa melawan China. Kenapa nggak dicoba lawan Jepang ini?
setidaknya mengejutkan. Artinya rekaman jejak Beckham ini kan belum terpantau oleh Jepang sendiri ya, dibandingkan dengan pemain-pemain diaspora yang kita miliki. Dan itu bisa menjadi senjata kita kalau kita ingin mendapatkan 1 poin. Itu balik-balik lagi. Nggak mimpi kita menang, tapi kita bisa mendapat. Udah lama kita nggak menahan imbang Jepang ya. Ini luar biasa kalau bisa menahan imbang Jepang di kandang Jepang. Apresiasi ya sebenarnya untuk Clifford sebenarnya sudah mengangkat pemain-pemain Liga 1 ini ya. Bukan cuma 2 ya biasanya hanya ada Rizky Ridho dan juga Marcelino. Sekarang sudah ada Egy Maulana Fikri, udah ada Kambuaya, udah ada Yaakob Sayuri, ada Beckham Putra juga. Ini sebenarnya bisa kita bilang merusak stigma di mana banyak kita bilang buat apa sih main di Liga 1 cuma nggak akan dipanggil. Di sini Patrick Kluivert membuktikan, membalikan stigma-stigma itu kalau ternyata pemain Liga 1 kalau layak bisa masuk ditarik. Pemain-pemain kita ya. Nah, artinya perlu juga kita kasih kesempatan untuk pemain-pemain yang jarang tampil, misalnya Patinama mungkin, Dean James tadi ya. Perlu nggak kita kasih kesempatan di kali ini, mumpung ini laga yang tidak menentukan begitu. Iya, rasa-rasanya akan seperti itu. Dean James sih jelas bahwa riskan kan pakai Calvin Verdong, kalau dia kena kartu kuning lagi dia nggak bisa main nanti di putaran keempat. Pasti dia akan dimainkan. Yakob juga akan main, walaupun Yakob punya 1 kartu kuning, tapi kan Kevin Dix yang lebih dipertahankan untuk main di putaran keempat nanti. Jadi ya rasa-rasanya akan ada pergantian. Kemudian kan semuanya dibawa nih, 30 pemain dibawa. Siapa tahu nanti justru Pratama Arhan yang kembali bisa dimainkan. Kemarin kan mengejutkan dengan dia memasang Egy sejak awal. Memang untuk menggantikan posisi Lino saat itu, tapi Egy membuktikan bahwa 1-2-nya dengan Romani kan bagus banget ya. Itu kalau dilihat kita nggak ada entertainnya, itu entertain loh gerakan dia dengan oleh Romani saat itu. Terus waktu pemain-pemain sudah kelelahan di menit 70 dia memasukkan Vano Lillipali. Vano yang 2 musim lalu luar biasa, musim ini nggak terlalu luar biasa, membuktikan bahwa dipanggil tim nasional lagi. Itu kesempatan bagi dia untuk membuktikan bahwa dia masih ada, dan dia buktikan dia masih ada. Mungkin kalau kita lihat pemain lapis kedua Jepang, kira-kira levelnya sudah semana kalau dibandingkan sama pemain kita nih? Mungkin sedikit di atas kita ya, tapi dengan Australia sedikit bisa. Ya, berarti kemungkinan lain juga masih bisa kita ungguli ya? Iya, kalau level mereka yang main di Eropa kan memang di atas kita jauh ya. Tapi kalau yang main di J-League mungkin dengan ada Wataru Endo, mungkin ada Takefusa Kubo, ya sedikit di atas kita, tapi Australia membuktikan bisa mengalahkan mereka, Arab Saudi membuktikan bisa menahan mereka. Kenapa kita nggak bisa menahan? Gitu. Dan kan gini, bermain dengan tidak punya target lagi untuk lolos karena kita sudah lolos, itu kan bikin pemain lepas. Lebih lepas. Yang tadi aku bilang bisa lebih rileks. Tidak ada tekanan jadinya gitu. Dan apalagi penonton ini kan akan sangat membantu untuk itu. Dan kita away tapi kita dapat dukungan yang kayak home game gitu kan. Ini yang luar biasa. Oke, prediksi skor. Singkat saja sebelum kita ke Bang Ege. Mbak Jaswin. Oke, saya. Kalau prediksi ya, meskipun memang berat menghadapi Jepang, tapi saya dan kita dan semua penggemar Indonesia harus optimis, minimal 1 sama. Bisa, saya yakin. Seri. Seri, ya. Saya juga seri 1 sama. Artinya kita akan bisa bikin gol, tapi nggak yakin bahwa kita nggak akan kebobolan. Asik. Saya 1-0. Mas Reza ya, Mas Reza berapa? Saya walaupun pakai biru ya, tapi tetap hatinya merah ya. Minimal menurut saya sih seri 1-1 ya. Nah, terakhir nih, Bung Ege, harapan dari Bung Ege dan teman-teman di sana yang sudah siap mendukung timnas seperti apa? Dan katanya sudah menyiapkan lagu-lagu nih buat diteriakkan di stadion sana. Ya. Begini, yang pertama kami berharap timnas tampil baik, terutama karena sebagian besar dari kami, saya nanti kameranya akan saya jalankan ya, itu benar-benar berharap supaya kita juga bisa tampil baik untuk kemudian melakukan semacam negosiasi ya dengan FIFA dan AFC, supaya jangan langsung menunjuk itu Qatar dan Saudi Arabia sebagai tuan rumah, ya kan setidaknya bisa diundi atau di tempat netral. Tapi untuk itu kita harus tampil baik. Seri 1 sama saja luar biasa, apalagi kalau bisa memetik hasil yang baik gitu ya. Nah, ini tadi semua sudah pada mau nyanyi, katanya nyanyi dulu lah sebelum prediksi. Saya jalanin ya. Ini. Oke, jadi nggak usah panjang-panjang, pelan-pelan. Di sini sebetulnya komplit ya, di belakang saya ada Coach Justice, bukan Justin tuh. Kalau Anda lihat di belakang saya ada Coach Justice, di situ ada Justin, sini ada tadi siapa? Jocelyn ya. Oke, kita prediksi skor sebetulnya. Yang lebih penting itu prediksinya yang sudah pasti nanti akan hujan di sini. Kalau Jepang itu kan kuat.
kami dengan gembira mengatakan kami akan mendatangkan Rara Sakine ke sini ya. Bercanda-bercanda. Oke, berapa skornya? Berapa skor? 1-0. Oke. Yang lain? 4-0. 4-0. 2-1. 4-0. Satu sama. Ya, terus berapa lagi? Satu sama, oke. 1-0 untuk Indonesia. Oke, kalau saya sebagai penutup, 1 sama juga sudah luar biasa. Saya yakin Jepang nanti akan tampil beda. Sekali lagi, kalau kita bisa 1 sama saja, kita bisa negosiasi supaya FIFA dan AFC jangan sembarangan nunjuk Qatar Saudi, betul ya. Kita juga bisa asal kita tampil baik, 1 sama luar biasa, 1-0 dan selebihnya pokoknya jangan sampai seperti di GBK lah. Oke, semangat semua ya. Oke, luar biasa. Ini sudah dari seluruh Indonesia. Luar biasa semangatnya, Bung Ege. Ya kita harapkan ya, pokoknya Indonesia seri saja sudah sangat membanggakan buat kita, apalagi kalau sampai bisa menang lawan Jepang ya. Dan satu lagi tadi kita menunggu juga ya negosiasi antara AFC dan juga FIFA untuk merubah venue round 4 ini ke venue yang lebih netral ya, bukan di Qatar dan Arab Saudi. Semoga bisa terwujud harapannya Bang Ege. Terima kasih banyak atas waktunya teman-teman Indonesia, pemain 12 yang ada di Jepang. Terima kasih. Mbak Jaswin, Bung Gita, terima kasih atas waktunya di pagi hari ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu semuanya.